your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Profil Mike Lein, pemain muda berdarah Indonesia yang diincar untuk naturalisasi menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mike Lein menjadi salah satu nama yang mencuat dalam dunia sepak bola, terutama dalam konteks upaya naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda berbakat yang kini berkiprah di Belanda ini memiliki darah Indonesia, menjadikannya salah satu target potensial yang tengah diincar oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mike Lein lahir pada 28 September 2004 di Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di akademi salah satu klub besar di Belanda, Feyenoord Rotterdam. Klub ini dikenal sebagai salah satu produsen talenta muda berkualitas, dan Mike Lein adalah salah satu bintang yang terus bersinar di tengah kompetisi yang ketat di Eropa. Berasal dari keluarga dengan darah Indonesia, Mike memiliki hubungan emosional yang kuat dengan tanah air. Meskipun tumbuh besar dan menjalani karir sepak bola di Eropa, keterikatannya dengan Indonesia tetap terasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun aspirasi karir sepak bolanya. Sebagai seorang gelandang serang, Mike Lein dikenal memiliki visi permainan yang tajam dan kemampuan distribusi bola yang luar biasa. Gaya bermainnya banyak dipengaruhi oleh sistem sepak bola Belanda yang mengedepankan taktik menyerang dan permainan kolektif. Mike juga memiliki kemampuan dalam eksekusi bola mati, yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas atau sepak pojok. Dengan postur tubuh yang cukup ideal untuk seorang gelandang, yakni setinggi 175 cm, Mike tidak hanya mengandalkan teknik, tetapi juga kecepatan dan kekuatan fisik dalam duel-duel di lapangan. Fleksibilitas posisinya juga memungkinkan dia untuk bermain di beberapa peran, baik sebagai playmaker utama maupun sebagai gelandang box-to-box. Mike Lein mulai mencuri perhatian sejak bergabung dengan tim U17 Feyenoord Rotterdam, di mana ia menunjukkan perkembangan signifikan. Di usianya yang masih muda, Mike telah mendapatkan kepercayaan untuk bermain di beberapa pertandingan penting, baik di level domestik maupun internasional. Kemampuan Mike dalam mengendalikan permainan dari lini tengah membuatnya kerap dijuluki sebagai "permata" oleh media Belanda. Potensi besar yang dimilikinya ini tidak luput dari perhatian berbagai klub elit Eropa, yang mulai menunjukkan minat untuk memboyongnya dalam beberapa musim terakhir. Namun, Feyenoord tampaknya masih ingin mematangkan Mike sebelum memutuskan untuk melepasnya ke klub lain. Mereka melihat Mike sebagai salah satu prospek masa depan yang dapat memberikan dampak besar bagi klub, baik dari sisi teknis maupun finansial. Keterlibatan Mike Lein dalam skema naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia semakin diperkuat oleh fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Situasi ini memberikan peluang besar bagi PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi, terutama mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain-pemain berkualitas yang dapat berkontribusi langsung di pentas internasional. PSSI telah menyusun rencana strategis untuk mengamankan jasa Mike Lein, dengan harapan bahwa ia dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola Indonesia, di mana beberapa pemain berdarah campuran sebelumnya telah diambil langkah serupa untuk memperkuat skuad nasional. Keputusan untuk mengejar naturalisasi Mike Lein juga dilatar belakangi oleh performa apik yang ditunjukkannya di Eropa, serta kebutuhan akan pembenahan lini tengah timnas Indonesia yang kerap menjadi sorotan. Kehadirannya di skuad Garuda diharapkan dapat membawa dimensi baru dalam permainan tim, terutama dalam hal kreativitas serangan dan kontrol permainan. Meski proses naturalisasi pemain kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah administrasi dan adaptasi budaya, optimisme tetap tinggi terkait kemungkinan Mike Lein bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak pihak berharap bahwa kehadiran pemain muda dengan talenta besar seperti Mike dapat menjadi katalisator bagi peningkatan performa timnas di level internasional. Namun, tentu saja, keputusan akhir ada di tangan Mike Lein sendiri. Pilihan untuk beralih ke warganegaraan dan membela timnas Indonesia merupakan langkah besar yang akan mempengaruhi karir dan kehidupan pribadinya.
Di sisi lain, Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan dari seorang pemain muda berbakat yang berpotensi besar untuk berkembang menjadi salah satu bintang masa depan sepak bola Asia. Dalam beberapa bulan mendatang, perkembangan proses naturalisasi Mike Clean akan menjadi salah satu topik hangat yang terus dipantau oleh penggemar sepak bola Indonesia. Semua berharap bahwa proses ini dapat berjalan lancar, sehingga Mike Clean bisa segera mengenakan jersey merah putih dan membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Kabar baik, Martin Paes resmi lolos sidang arbitrase, siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Dalam sebuah perkembangan yang membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia, Martin Paes, penjaga gawang muda berbakat, akhirnya resmi lolos dari sidang arbitrase internasional. Keputusan ini membuka jalan bagi Paes untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia Round 3. Kabar ini disambut gembira oleh para pendukung sepak bola nasional, yang telah lama menantikan momen di mana Martin Paes dapat memberikan kontribusi nyata bagi tim Garuda. Sidang arbitrase yang dihadapi Paes merupakan buntut dari kasus terkait status kewarganegaraannya. Sebelumnya, Paes pernah membela tim nasional Belanda saat usianya masih sangat muda, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, karena situasi darurat dan kekurangan pemain, Belanda memanggil beberapa pemain muda, termasuk Paes, untuk bergabung dalam skuad mereka. Namun, penampilannya yang singkat bersama timnas Belanda sempat menjadi kendala dalam proses naturalisasi yang diajukan oleh Indonesia. Hal ini memberikan keringanan bagi Martin Paes. Setelah dinaturalisasi, Martin Paes sempat terganjal kasus yang membuatnya tak bisa membela timnas Indonesia, dan saat ini setelah sidang arbitrase memungkinkan dirinya untuk bermain bagi timnas Indonesia, negara asal ibunya, dan mengukuhkan komitmennya untuk membela timnas Garuda. Martin Paes, yang memiliki reputasi sebagai salah satu penjaga gawang muda paling menjanjikan di Eropa, telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa musim terakhir di kompetisi klub. Keahliannya dalam membaca permainan, refleks cepat, dan ketenangan di bawah tekanan telah membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di benua biru. Namun, pilihannya untuk membela Indonesia menunjukkan dedikasi dan kecintaannya pada negara yang juga menjadi bagian dari identitasnya. Dengan kehadiran Paes, timnas Indonesia diprediksi akan memiliki pertahanan yang semakin kokoh dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Pelatih kepala timnas Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa Paes akan membawa stabilitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh tim, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia bukan hanya sekadar tambahan kekuatan, tetapi juga simbol dari harapan baru dan peluang besar bagi sepak bola Indonesia untuk bersinar di kancah internasional. Kini, dengan dukungan penuh dari para pendukung dan persiapan matang dari seluruh tim, Indonesia siap mengukir sejarah baru di panggung Piala Dunia. Perjalanan ini tentu tidak akan mudah, tetapi dengan semangat juang dan tekad kuat, timnas Indonesia bersama Martin Paes di bawah Mister Gawang siap memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Romeni dapat restu dari klubnya, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan kabar gembira menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ulah Terhaar Romeni, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, dikabarkan telah mendapatkan restu dari klubnya untuk menjalani proses naturalisasi. Langkah ini diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi timnas Indonesia dalam persiapan mereka menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi yang semakin dekat. Ulah Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menjadi salah satu talenta muda yang mencuri perhatian di kompetisi sepak bola Belanda. Dengan usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai seorang striker yang tajam dan kreatif. Keputusan NEC Nijmegen untuk memberikan restu pada proses naturalisasinya menunjukkan betapa besar dukungan klub terhadap ambisi Romeni untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia.
Restu yang diberikan oleh NEC Nijmegen kepada Ula Romeni untuk menjalani proses naturalisasi adalah langkah yang sangat berarti bagi karir pemain muda ini. Klub asal Belanda tersebut telah melihat potensi besar dalam diri Romeni dan memahami keinginannya untuk membela negara leluhurnya. NEC Nijmegen bahkan dikabarkan telah berkomunikasi dengan PSSI untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar tanpa mengganggu perkembangan karir Romeni di Eropa. PSSI, bekerja sama erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan. Jika tidak ada kendala berarti, Romeni akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat krusial. Kabar mengenai potensi naturalisasi Ula Romeni disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Para penggemar menyambut positif langkah ini, dengan harapan bahwa kehadiran Romeni akan menambah ketajaman di lini depan timnas Indonesia yang selama ini kerap kali menjadi sorotan. Ekspektasi tinggi pun disematkan kepada Romeni untuk bisa membawa perubahan signifikan dalam cara timnas Indonesia bermain, terutama dalam hal mencetak gol. Di media sosial, perbincangan tentang Romeni dan potensinya untuk timnas Indonesia terus berkembang. Banyak yang optimis bahwa Romeni bisa menjadi solusi bagi masalah ketajaman lini depan yang seringkali menjadi tantangan besar bagi timnas dalam turnamen internasional. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Romeni diharapkan bisa membawa mentalitas pemenang dan kualitas permainan yang lebih tinggi ke dalam skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga turut memberikan komentarnya mengenai kabar ini. Dalam sebuah wawancara, Shin menyebut Romeni sebagai pemain dengan potensi luar biasa yang bisa membawa perubahan nyata di lini serang timnas. Menurut Shin, kehadiran Romeni akan memberikan opsi taktis yang lebih banyak dan memungkinkan timnas Indonesia untuk bermain lebih fleksibel, baik dalam serangan balik cepat maupun dalam membongkar pertahanan lawan yang solid. Ula Romeni lahir dan besar di Belanda, dan sejak usia dini telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia sepak bola. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen. Di klub-klub ini, Romeni terus berkembang dan memperlihatkan bakatnya sebagai seorang penyerang yang produktif. Romeni dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan finishing yang tajam dan cerdas dalam memposisikan diri di kotak penalti. Dengan tinggi badan yang ideal dan kecepatan yang memadai, ia seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan, baik melalui serangan udara maupun penetrasi langsung ke dalam kotak penalti. Selain itu, Romeni juga memiliki visi bermain yang baik, memungkinkan dia untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di lapangan. Di musim emasnya bersama NEC Nijmegen, Ula Romeni telah menjadi salah satu pemain kunci tim dengan mencetak sejumlah gol penting yang membantu klub tersebut bersaing di papan atas liga. Performa impresifnya di liga membuatnya menjadi salah satu prospek muda yang paling diperhitungkan di Belanda, dan hal ini juga meningkatkan minat berbagai klub besar Eropa yang mengincar tanda tangannya. Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang melakukan persiapan yang intensif. Tantangan di babak ini jauh lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang lebih tinggi. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi senjata rahasia bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut, terutama dalam hal mencetak gol dan memanfaatkan setiap peluang yang ada di lapangan. Jika proses naturalisasi Romeni berjalan lancar dan selesai tepat waktu, ia akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan kemampuan Romeni dalam skema serangan timnas, baik sebagai penyerang utama maupun sebagai pemain sayap yang bisa memberikan variasi serangan dari berbagai sisi. Naturalisasi Ula Romeni merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan kehadiran pemain muda berbakat ini, timnas Indonesia diharapkan dapat lebih kompetitif, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia tetapi juga di turnamen internasional lainnya. Pengalaman Romeni bermain di kompetisi Eropa juga dianggap sebagai nilai tambah yang bisa mengangkat kualitas keseluruhan tim. Bagi Ula Romeni sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar.
Ia menyadari bahwa ekspektasi yang diberikan kepadanya sangat tinggi, namun ia juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi negara leluhurnya. Dengan mentalitas pemenang dan dedikasi tinggi, Romeni siap untuk menjadi bagian penting dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kabar mengenai restu dari NEC Nijmegen dan rencana naturalisasi Ula Romeni memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Publik dan penggemar sepak bola tanah air kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Romeni akan mampu memberikan dampak signifikan dan menjadi andalan baru di lini serang skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald dikabarkan atur jadwal segera ke Indonesia. PSSI siapkan berkas naturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain sepak bola berkewarganegaraan Belanda, Jairo Riedewald, dikabarkan sedang mengatur jadwal untuk segera datang ke Indonesia dalam rangka proses naturalisasi. Pemain yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris itu menjadi target utama PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah menjadikan proses naturalisasi sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing tim nasional di kancah internasional. Keputusan ini didorong oleh hasil positif yang ditunjukkan oleh pemain naturalisasi sebelumnya dalam meningkatkan performa tim. Dengan masuknya Riedewald, PSSI berharap dapat menambah kualitas dan kedalaman skuad Garuda yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi. Jairo Riedewald adalah pemain dengan pengalaman internasional yang sangat dibutuhkan oleh tim kita saat ini. Dia memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi nanti, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru di Jakarta. Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996, adalah pemain yang dikenal memiliki teknik yang mumpuni dan kecerdasan dalam membaca permainan. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di dunia, Liga Premier Inggris, serta pernah membela tim nasional Belanda di berbagai kelompok umur, Riedewald diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi Riedewald dikabarkan akan berjalan cepat mengingat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia serta kelengkapan dokumen yang sudah dipersiapkan oleh PSSI. Tidak hanya itu, Riedewald juga disebut-sebut telah menunjukkan ketertarikan besar untuk bergabung dengan tim Garuda. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia mengaku tertarik dengan proyek jangka panjang yang sedang dibangun oleh PSSI dan bersemangat untuk menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Jairo Riedewald saat ini berada dalam tahap finalisasi, dengan berkas-berkas yang diperlukan sudah disiapkan oleh PSSI. Proses ini mencakup verifikasi dokumen, wawancara, hingga persetujuan dari pihak imigrasi dan pemerintah. PSSI optimistis bahwa seluruh proses akan selesai dalam waktu singkat, mengingat tenggat waktu yang ada sebelum pertandingan kualifikasi dimulai. Di sisi lain, Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, juga telah mempersiapkan rencana integrasi Riedewald ke dalam tim. Kami telah mengamati Jairo sejak lama dan yakin bahwa dia bisa beradaptasi dengan cepat dalam sistem permainan kami. Kehadirannya akan menambah stabilitas di lini tengah dan belakang, dua area yang perlu kita perkuat untuk menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga, kata Shin Tae-yong. Dengan bergabungnya pemain-pemain berkualitas seperti Riedewald, optimisme untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin tinggi di kalangan penggemar dan pengurus sepak bola Indonesia. PSSI berharap bahwa langkah ini tidak hanya akan memberikan hasil jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi pemain-pemain lain yang memiliki darah Indonesia untuk kembali dan membela tanah air. Dalam beberapa bulan ke depan, mata dunia sepak bola akan tertuju pada Indonesia, melihat bagaimana proyek ambisius ini berjalan dan sejauh mana dampaknya terhadap perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar pun menanti dengan harap-harap cemas, berharap bahwa mimpi untuk melihat tim Garuda berlaga di panggung terbesar sepak bola dunia akhirnya dapat terwujud.
Timnas Indonesia berburu amunisi baru. David Jonathans, pemain muda Bayern Munich, siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuadnya menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kembali melakukan manuver strategis dengan membidik pemain muda berbakat yang berkarir di Eropa. David Jonathans, pemain muda yang saat ini memperkuat tim junior Bayern Munich, menjadi incaran terbaru untuk dinaturalisasi. Langkah ini dilakukan guna menambah daya saing Indonesia di kancah internasional, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. David Jonathans adalah pemain muda keturunan Indonesia Belanda yang lahir pada 15 Maret 2004 di Amsterdam, Belanda. Ia dikenal sebagai pemain bertahan yang solid dengan kemampuan teknis yang baik. Jonathans memulai karir sepak bolanya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum pindah ke Bayern Munich pada usia 16 tahun. Di klub raksasa Jerman tersebut, Jonathans menunjukkan perkembangan pesat dan dianggap sebagai salah satu talenta masa depan di lini pertahanan. Sebagai pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi di lini belakang, seperti bek tengah dan bek kanan, Jonathans memiliki keunggulan dalam membaca permainan, tackle bersih, serta kemampuan untuk memulai serangan dari belakang. Dengan postur tubuh yang ideal dan kecepatan yang memadai, Jonathans diharapkan bisa menjadi benteng kokoh di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal memiliki strategi yang matang dalam pemilihan pemain. Ketertarikan terhadap David Jonathans didorong oleh kebutuhan Timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan, terutama menghadapi tantangan yang semakin berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman bermain di Eropa, meskipun masih di level junior, dianggap sangat berharga dalam menambah kualitas dan kedalaman skuad Garuda. David Jonathans adalah pemain muda dengan potensi luar biasa. Dia sudah mendapatkan pendidikan sepak bola yang sangat baik di Eropa, dan saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat di Timnas Indonesia. Kehadiran Jonathans akan menambah dimensi baru di lini pertahanan kami, terutama dari segi kecepatan dan kemampuan teknis, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, segera bergerak cepat untuk memulai proses naturalisasi David Jonathans. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, dengan tujuan meningkatkan kualitas timnas. Jonathans, dengan usia muda dan potensi besar, dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi melibatkan berbagai tahapan, termasuk persetujuan dari keluarga, kesediaan pemain, dan pemenuhan syarat administrasi di Indonesia. Dari beberapa laporan, Jonathans dan keluarganya menunjukkan minat yang besar untuk mendukung langkah ini. Bahkan, Jonathans disebut-sebut tertarik dengan prospek bermain di Asia dan mewakili tanah leluhurnya di pentas internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme tinggi terhadap proses ini. David Jonathans adalah talenta muda yang sangat potensial. Kami percaya bahwa dia bisa menjadi bagian penting dari masa depan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini diharapkan bisa berjalan lancar, sehingga Jonathans bisa segera bergabung dengan tim menjelang kualifikasi Piala Dunia. Meski Jonathans memiliki latar belakang sepak bola Eropa yang kuat, adaptasi ke lingkungan sepak bola Asia bukan tanpa tantangan. Gaya permainan, kondisi cuaca, dan ekspektasi publik yang tinggi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa seorang pemain naturalisasi. Namun, dengan bimbingan dan dukungan yang tepat dari pelatih serta rekan-rekan setimnya, tantangan ini diharapkan bisa dilalui dengan baik. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya memberikan waktu dan ruang bagi Jonathans untuk beradaptasi. Kami paham bahwa datang dari Eropa ke Asia adalah perubahan besar, baik dari segi kultur maupun gaya permainan. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Jonathans, dan yang terpenting adalah dia bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia. Dengan semakin kuatnya lawan-lawan yang dihadapi, persiapan yang matang menjadi kunci. Kehadiran David Jonathans diharapkan dapat memperkokoh lini belakang Timnas Indonesia, yang seringkali menjadi titik kritis dalam pertandingan-pertandingan penting. Selama beberapa bulan terakhir, Shin Tae-yong dan timnya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menggelar pemusatan latihan dan uji coba internasional.
Penekanan diberikan pada penguatan mental, peningkatan taktik, dan tentunya, pembentukan kerjasama tim yang solid. Kami fokus pada setiap aspek permainan. Dengan tambahan pemain-pemain baru seperti Jonathan Hans, kami yakin bisa meningkatkan performa tim dan bersaing di level tertinggi, ungkap Shin Tae-yong. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi David Jonathan Hans disambut dengan antusiasme besar oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa langkah ini bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif di Asia. Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terus berupaya memperkuat diri. Naturalisasi David Jonathan Hans menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan di lini belakang. Jika proses ini berjalan lancar, Jonathan Hans diharapkan bisa menjadi pemain kunci yang membantu Indonesia meraih hasil positif di kualifikasi dan membawa timnas Garuda semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia. Meskipun tantangan besar menanti, baik dalam proses adaptasi maupun menghadapi lawan-lawan tangguh, kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti David Jonathan Hans memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia siap untuk mengejar prestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mari kita dukung perjuangan Garuda dan bersiap untuk menyaksikan aksi-aksi gemilang mereka di lapangan.